Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo optimis pembangunan embarkasi haji tercapai tahun ini. Nah, ini yang datang sedikit terkait. Di samping dari anggaran, pelanggan sudah tersedia. Ini yang kedua. Mudah-mudahan nanti kita prosesnya bisa kita lebih cepat lagi ketika asuransi untuk memberikan semacam sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo, Awe Talib, seusai melakukan rapat dengar pendapat bersama Kanwil Agama Provinsi Gorontalo. Awe Talib mengungkapkan bahwa kita ingin Gorontalo ini sudah bisa mengelola haji secara penuh, punya embarkasi sendiri, jadi dari kawasan timur embarkasi ke Gorontalo, bukan lagi ke Makassar. 2019, GUP itu sudah menyurat ke Presiden memintakan embarkasi Gorontalo menjadi embarkasi penuh. Ini adalah dasar suratnya ada dan jawabannya juga ada. Itu hal yang pertama. Lebih lanjut, Awe Talib mengungkapkan untuk membangun embarkasi haji tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni asrama hajinya harus mempunyai kapasitas tempat tidur sekian ratus, kemudian juga fasilitas kesehatannya atau kliniknya harus ada. Upaya lain melalui pergeseran dan sebagainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Itu Pak. Poin yang paling inti dengan catatan di bawah yang tidak ditulis, diupayakan sebulan Pak ya, kami tidak tulis. Tapi ini sudah diupayakan sebulan, ini sudah bisa terrealisasi. Hanya saja memang sekali lagi bahwa biasanya kendalanya dalam pengadaan tanah itu. Anggarannya sebulan tadi, pengadaan tanahnya berapa lama? Nah itu yang masih perlu negosiasi dan sebagainya. Ini tentunya yang akan nanti juga akan dilakukan oleh Pak Kadis PU setelah ada kepastian tentang anggaran. Kemudian yang berikut juga bukan hanya di sana yang semangat, kami juga di sini semangat. 6 orang tadi di Komisi 1 ini juga akan menunggu surat dari pemerintah ke Banggar dan kami akan tongkrongi dan insya Allah ini akan gol di tingkat pertemuan TAPD dengan Banggar. Ya, ini Banggar di sini, Banggar kecilnya sudah mendukung, setuju Pak. Kalau kami setuju untuk segera merealisasikan hal tersebut. Saya kira cukup satu kesimpulan tadi. Ya kalau sudah banyak. Selain itu, Awe Talib mengungkapkan untuk pembangunan fasilitas embarkasi haji, pendanaannya sudah disiapkan dari Kementerian Agama. Selain itu, Awe Talib juga mengungkapkan bahwa untuk pendanaan pembebasan lahan tidak disiapkan oleh Kementerian Agama, sehingga kantor wilayah Kementerian Agama meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa membantu pengadaan lahannya. Kepentingan perwujudan embarkasi haji penuh. Sebagaimana kita tahu bahwa kita masih embarkasi haji antara ya, yang masih harus melalui Makassar, kemudian baru bisa ke Tanah Suci. Kita ingin bahwa Gorontalo ini sudah bisa secara penuh dia mengelola haji dengan penyiapan embarkasi haji. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi, yakni asrama hajinya harus punya kapasitas 900 tempat tidur, ya. Sehingga masih perlu ada pembangunan tambahan kamar-kamar ya di sana, dan itu dananya sudah disiapkan oleh Kementerian Agama di pusat. Tetapi kemudian di dalam pendanaan dari Kementerian Agama itu tidak disiapkan pendanaan untuk pembebasan lahan, sehingga Kanwil Agama itu meminta kepada pemerintah provinsi untuk bisa membantu pengadaan tanahnya. Nah, dapatlah tanah yang di bagian depan itu, dan kemudian setelah dinego dengan pemiliknya, mereka siap ya, dan bahkan mereka juga sudah menawarkan harganya kurang lebih 2,8 miliar. Tetapi tentunya itu adalah harga penawaran, sebab pemerintah tidak bisa berdasarkan pada harga penawaran, tetapi harga yang layak dan berkeadilan, dan itu harus ditaksir melalui appraisal. Nah, ketika itu sudah, tentunya itu akan baru bisa dilakukan pembayaran. Persoalan tadi yang mengemuka bahwa itu belum masuk di dalam APBD Indo tadi.
Nah, sehingga kami meminta bagaimana ini bisa tetap segera, karena pembangunan tambahan asrama haji ini sudah dalam proses tender di Kementerian Agama Pusat dan sudah hampir selesai. Nah, kalau sudah selesai tender, itu otomatis akan segera ada tindak lanjut pembangunannya. Nah, tanahnya belum siap. Nah, itu tentunya nanti akan dialihkan, yang tadinya parkir ya, itu akan sementara itu untuk dialihkan untuk pembangunan. Nanti kemudian sebagian nanti dibebaskan ini untuk penyiapan lahan parkirnya. Karena apa? Setiap kali jemaah haji pasti menggunakan kendaraan, misalnya bus dan lain sebagainya. Kapasitas bus yang harus disiapkan minimal 30 bus. Nah, tidak cukup tentunya lahan yang ada di sana. Kemudian juga klinik ya untuk pengobatan dan sebagainya itu belum ada, sehingga ini juga perlu sebagai sebuah kebutuhan untuk embarkasi. Nah, ini kita berupaya bahwa tahun ini harus ada ya, apalagi kita di Komisi 1 juga ini rata-rata bahkan ada anggota Banggar itu sendiri. Jadi insya Allah ini akan bisa terrealisasi, dan 2024 impian kita sebagai embarkasi haji penuh Gorontalo ini tentunya dapat terwujud ya. Dengan demikian Gorontalo itu tidak hanya untuk masyarakat di Gorontalo ini, tapi juga dari daerah lain bisa masuk ke sini. Ada multiplier effect. Tentunya juga ada pengaruhnya bagi ekonomi masyarakat yang ada di Gorontalo, sebab para jemaah haji itu biasanya juga mau cari oleh-oleh Gorontalo, ini untuk dibawa ke Tanah Suci, ataupun mungkin setelah kembali dari sini mau menuju ke rumah tempat tinggal masing-masing ya, ada sesuatu yang menjadi kenangan dari Gorontalo. Jadi kita berharap bahwa ini akan bisa dapat terrealisasi. Pak, anggaran yang dibutuhkan sekitar berapa itu? Ya, kami tadi dalam pembicaraan ya paling tidak disiapin dulu anggaran kurang lebih 3 miliar dulu. Nanti akan ditaksir oleh appraisal. Kalau tanah yang dibutuhkan Pak sekitar berapa luasnya? 3.000 meter. 3.000 meter. Untuk letak geografis Gorontalo sendiri Pak, itu bisa mendukung untuk embarkasi penuh Pak? Misalnya kayak untuk dari Makassar bisa singgah di Gorontalo? Kalau Makassar kan sudah embarkasi haji penuh. Dari daerah yang lain Pak? Daerah Manado yang paling dekat. Manado, Maluku yang paling dekat. Kemudian Sulawesi Tengah yang paling dekat. Bandaranya jadi tidak berpengaruh itu? Nah, jadi ada 2 hal yang masih harus kita benahi. Yang pertama asrama tadi, yang kedua adalah lapangan darat di bandaranya. Jadi runway panjangnya masih perlu penambahan lagi. Nah, ini tadi juga diharapkan bahwa Pak Gubernur untuk segera menghadap ke 2 menteri yang ada di Jakarta untuk juga beroleh dukungan dari sana terhadap percepatan pembangunan 2 fasilitas itu. Yang pertama asrama, dan yang kedua adalah runway ya, perpanjangan, karena ini badan pesawat yang besar yang kapasitasnya 450 penumpang, jadi sudah tipe Boeing 747. Untuk Gorontalo sendiri Pak, menurut kecepatan Bapak bisa bersaing dengan Makassar Pak yang sudah lebih dulu? Ya insya Allah menuju ke sana kita, karena Makassar sudah cukup besar ya, kita baru memulai. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kakanwil Kemenak Provinsi Gorontalo, Syarafuddin Baderung, berharap agar pemerintah bisa membantu pembebasan lahan. Jadi rapat hari ini kami Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama membahas dengan DPR tentang rencana perluasan pengembangan asrama haji. Jadi kendala di kita di Kementerian Agama bahwa hingga saat ini kita memiliki atau bisa meminta anggaran untuk pembangunan gedung, tetapi kita tidak memiliki anggaran untuk pembebasan lahan, dan itu kita tidak diizinkan. Sehingga yang kita harapkan untuk bisa memberikan bantuan hanyalah dari pemerintah provinsi, dan kami berharap pemerintah provinsi bisa melakukan pembebasan lahan dan itu dihibahkan ke Kementerian Agama. Jadi prosedur itu yang kita jalani sekarang, kita paparkan ke Dewan, dan alhamdulillah mendapat apresiasi positif dari Dewan dan juga dari pemerintah provinsi. Untuk lokasi sendiri itu tetap di lokasi? Iya,
Jadi lokasi itu adalah yang kita rencanakan ingin dibebaskan oleh Pemprov dan dihibahkan ke kami adalah bagian depan asrama haji. Bagian depan asrama. Kita ini asrama haji fasilitasnya sudah lengkap, tetapi kita masih memiliki kekurangan seperti kita tidak memiliki klinik. Kita tidak memiliki klinik dan itu rencananya gedung itu akan kita bangun di situ ke depannya nanti. Kita tidak memiliki kantor bersama karena haji itu melibatkan berbagai instansi, yakni imigrasi, kemudian juga bea cukai, KKP kesehatan, dinas kesehatan, dan itu kita selama ini teman-teman di berbagai instansi tidak punya apa ya, kantor tempat untuk mereka bernaung di asrama haji. Jadi jika lahan ini bisa dihibahkan nanti, maka rencananya bisa menjadi kantor bersama, di lantai-lantai berikutnya bisa menjadi klinik untuk jika bakal menjadi asrama haji Gorontalo. Apa dari rencana Pak ada berapa luas lahan yang dibutuhkan untuk Lahan yang rencananya itu adalah 3.105 meter persegi. Ya. Adapun harganya yaitu tergantung dari pemerintah provinsi untuk melakukan apreasanya. Kita hanya menerima hibah, dan itu yang kita hasilkan. itu juga bertujuan untuk embarkasi haji? Iya, kita itu sedang menuju embarkasi penuh. Kita ini selalu menjadi embarkasi haji antara terbaik. Sampai saat ini kita selalu mempertahankan menjadi embarkasi haji antara terbaik. Sudah 13 tahun kita ini terbaik satu terus. Jadi kita harapkan ke depan kita menjadi embarkasi penuh karena di wilayah Sulawesi, Maluku sampai Papua itu embarkasi hanya satu, hanya embarkasi Makassar. Kita sedang mendorong kita di wilayah tengah timur ini memiliki embarkasi di wilayah tengah timur bagian utara, dan itu adalah Gorontalo. Itu yang kami harapkan ke depan. Ya, untuk haji di 2022 ini jamaah kita hanya 50% dari tahun 2019. Jadi 50% itu ya berkisar antara 444 jamaah. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Arlan Kindali TV memberitakan. Pasti akan kesini, sebulan lagi. Tapi pembebasan lahannya ya. Ini yang PR utama di sini.